Halo, selamat datang di Mancing Crypto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, dan DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Oke, jadi hari ini kita mau membahas suatu project GameFi, game NFT, game crypto yang bernama DigiPals, DGP, DigiPals. Jadi DigiPals ini adalah project GameFi, game crypto, game NFT di jaringan Kronos Blockchain, guys. Jaringannya Crypto.com. Jadi ini jaringan yang baru dan lagi nge-hype ya, guys. Dan ini ada project gaming gitu. Ada project game NFT di jaringan Kronos. Jadi ini guys websitenya DigiPals. DigiPals ini masih belum launching ya guys. Gamenya belum launching, tokennya juga belum launching, tapi udah penjualan telur Genesis Collectionnya guys. Nanti kita cek harganya berapa. Jadi pertama kita akan bahas projectnya DigiPals. Kedua kita akan bahas kekurangannya apa. Ketiga kita akan bahas keunggulannya. Dan yang terakhir apakah worth it untuk masuk ke sini. Soal earning kita belum bisa bahas karena belum launching ya guys gamenya. Jadi nanti kita akan bahas lagi ketika game udah launching untuk masalah earningnya. Oke guys, jadi DigiPals ini adalah project dari game developer Singapura guys. Singapura. Nah, ini dia fitur-fiturnya ya guys di gamenya. Yang pertama itu kita ada sistem telur yang bisa kita hatching, kita netesin menjadi NFT monster kita guys. Dan ini juga ada dua token guys. Ada DGG dan OPL. Jadi ada dua sistem token ya guys. Dan ini ada sistem play to earn-nya di sini guys. RPG turn based ya guys. Kayak Axie Infinity gitu guys. 5 versus 5. Dan ini uniknya nggak cuma ada satu gameplay guys. Nggak cuma ada satu gameplay, yaitu mereka ini ada gameplay selain RPG ini, ada juga ini guys. Game tower defense. Ini ya guys. Dia mereka bilang not stopping at one game. Jadi multi game guys. Lalu di sini ada sistem tanah juga, bisa main dengan teman-teman juga di sini. Dan ini ada limited edition ya, NFT monsternya guys. Kan dirilis limited edition. Dan ini ada clan raid dan clan battles. Nah, kita coba lihat trailernya ya kali ya guys ya. Kita lihat trailernya. Nih trailernya. Saya cukup kagum dengan trailernya karena bagus guys. Nih, lihat dong. Lucu ya guys. Pixel art kayak game-game di Game Boy Advance zaman dulu guys. Kayak Pokemon juga. Nah, ini sistem itu RPG battle-nya guys, kayak aksi, skill-skill gitu. Nah, ini bisa ngasih makan juga. Jadi ada sistem ini ya guys, kayak apa, kayak Tamagotchi gitu, ngurus-ngurus binatangnya. Nah, ini ada sistem ini guys, kayak jalan-jalan gitu di kota. Nah, ini bisa di equipment-nya bisa di upgrade, di enchant juga. Ini sistem tanahnya guys, sistem tanahnya. Noh, bisa disusun guys, kayak Harvest Moon gitu, kayak Stardew Valley. Lalu ada game kayak Gunbound-nya juga guys, kayak Gunbound guys. Ini kayak ini guys, apa ya, game HP itu yang kayak gitu. Tuh, ini kayak boss battle kali ya guys, boss battle rame-rame gitu, satu guild, satu clan. Nah, ini ada game taktiknya juga guys, game taktik guys, kayak Final Fantasy Tactics ya guys. Jadi multi gameplay gitu, multi genre. Jadi gamenya macam-macam guys. Nah, itu dia DigiPals, DGP. Welcome to the Digiverse. Jadi ya trailernya guys. Saya pas lihat trailernya ini saya langsung kagum ya guys. Ini bener-bener project yang sangat amat ambisius. Sangat amat ambisius ya guys. Dan dari segi gameplay bisa diasumsikan nanti bakal seru banget dimaininnya. Selain kita earning dan kita juga enjoy guys main gamenya. Jadi ya. Nah, website-nya juga bagus banget guys. Ini promosi Genesis Collection-nya guys. Nanti kita lihat harganya berapa sih. Ada daily login rewards juga guys. Nah, ini yang menarik guys. Backingnya, investornya itu adalah Crypto.com sendiri guys. Nih, bagus guys, bagus. Dan ini partner-partnernya. Oke, kita lanjut ke white paper. Oh ya, ini Twitternya guys. Twitternya itu 14.000 followers. Dan untuk nyari-nyari info juga bisa di Discord. Ini Discordnya. Nanti link ada di deskripsi. Nah, kita lanjut ke white paper ya guys. Nah, ini white papernya langsung disuguhi sama timnya guys. Timnya ngedox ya guys. Jadi timnya ini, tim intinya ada 4 orang. Yang pertama itu Samson Oh, kedua Jimmy Lee, ketiga Kit Lau, dan yang keempat Edwin Lim. Jadi yang menarik ini Pak Samson Oh itu guys, dia punya ini. Nah, Gosu Gamers. Jadi Pak Samson Oh itu CEO dari Gosu Gamers. Dia mendirikan ini guys. Ini adalah platform untuk berita seputar e-sports. Nah, ini dia guys. Dan Pak Samson Oh beserta Kit Lau ini ternyata mereka berdua punya ini guys, game studio guys, basis di Singapura.
yang bernama Cargo Studio. Nah ini guys, menarik banget ya. Ini gamenya Owl Cafe, ada di HP ya guys. Nah di sini juga terlihat nih kalau mereka emang benar mendirikan Cargo Studio. Ini timnya Samson Oh dan Kit Lau ada di sini guys. Nah ini juga partnernya juga ini ya, perusahaan-perusahaan besar gitu guys. Bandai Namco, Graffiti dan lain-lain. Bandai Namco guys, Graffiti, keren guys. Dan Pak Samson Oh itu juga pernah ada di sini guys. Ini adalah di majalah Peak Magazine, majalah Singapura guys. Dia ngebahas bahwa Pak Samson Oh ini sukses dari poverty, dari kemiskinan, dia langsung kaya raya guys. Dia ngebuat e-sports dan gaming empire. Wah, jadi ini Pak Samson Oh ini ibaratnya pengusaha muda kaliber besar nih guys. Kelas kakap, bisa lihat di sini ya guys. Nah, ini Pak Samson Oh, ini dia. Jadi dari tim menurut saya menarik sekali ya guys. Dari timnya menarik sekali. Nah, kita lanjut ke roadmap. Jadi roadmapnya itu karena sekarang bulan April ya guys, itu lagi ngadain Genesis Sale telur NFT-nya guys, penjualan pertama. Lalu nanti di bulan ini juga ada close beta game ya guys di GP Legends. Nah, tokennya baru keluar bulan Mei 2022 guys. Nah, ini siapin guys, kita pantau tokennya buat yang mau nyerok token. Nah, marketplace-nya itu juga bulan Mei, dan bulan Mei ini ada beta testnya guys, open for public kayaknya beta test. Kalau ini close beta, yang ini beta test bulan Mei. Lalu di Juni itu ada event NFT dan ada staking juga, DGG staking. Q3 itu ada patch, major content patch, clan system diimplementasi di Q3. Q4 itu ada ini guys, Plaza open beta, saya nggak tahu Plaza apa. Lalu ada macam-macam di sini. Nah, itu dia guys. Jadi dalam waktu dekat jadwalnya padat guys dari roadmap. Lalu di sini kita bahas ke tokenomics. Nah, sebelumnya DigiPels itu berencana rilis di Binance Smart Chain guys, tetapi pindah ke Cronos. Itu saya nggak tahu kenapa mereka pindah. Mungkin karena dari Crypto.com nge-invest kali ya guys. Mereka mau ada di jaringannya mereka, Cronos. Menurut saya ini keputusan yang bagus. Karena apa? Karena di Binance Smart Chain itu udah banyak banget guys saingan di Binance Smart Chain. Cuman kalau di Cronos masih belum banyak saingan. Nah ini bisa jadi ini guys, terkenal lah, bisa terkenal di Cronos blockchain. Jadi ada sistem dual token di sini. Ada DGG dan OPL. DGG ini governance token yang fungsinya itu untuk ya staking, untuk beli telurnya, telur NFT-nya ya, untuk minting NFT telur itu. Lalu ada exclusive content access, ini saya nggak tahu nih apa maksudnya. OPL in-game token itu fungsinya untuk upgrade guys, equipment di upgrade juga, untuk beli NFT equipment juga di sini. Ada rank entry fee, ini maksudnya kalau ikut PvP yang rank mode bayar gitu guys, pakai OPL. Dan ada clan development dan lain-lain. Menurut saya ini meskipun dual token tapi fungsinya ini bagus-bagus ya guys. Semoga aja kedua tokennya ini stabil ya guys harganya, jangan ngedam terus gitu guys. Jadi di sini ada token allocation-nya. Nah, kita lihat ini guys. Ini fitur play to earn-nya, alurnya di sini guys. Jadi pertama kita player beli token DGG. Nah, ini typo kayaknya guys, DGC gitu. Mungkin dulu namanya DGC tapi sekarang namanya DGG. Nah, ini juga typo, POPL. Dulu namanya POPL tapi sekarang OPL ya guys. Jadi alurnya pertama itu player beli token DGG. Lalu DGG yang digunakan untuk beli telur ya guys. Beli telur. Lalu kita mainin di game yang namanya DGP New World. Ini game yang dimana kita nge-hatch telurnya gitu untuk login reward gitu di sini guys. Nah, kalau telurnya udah hatch, udah jadi monster. Nah, kita mainin di sini guys. Ada 4 game yang ada di sini guys, tertera. Jadi yang pertama itu ada DGP Legends nama gamenya. Itu untuk PvP, kompetitif, PvE, daily quest, dan clan PvE. Jadi ini bisa diasumsikan ini gameplaynya yang seperti aksi tadi guys. Jadi RPG turn based yang DGP Legends. Nah, yang DGP Adventure ini juga mirip guys. PvE, campaign rewards, clan PvE, content rewards, daily quest, clan versus clan. Ini juga bisa diasumsikan ini gameplaynya juga sama, turn based RPG guys. Cuman ini lebih fokus ke PvE guys, lawan komputer. Kalau yang Legends itu lebih fokus ke PvP. Kalau lihat dari sini ya guys. Nah, di sini juga ada game yang namanya DGP Explorer. Nah, ini PvE juga, lawan komputer juga. Cuman nggak tahu saya gameplaynya seperti apa, nanti kita bahas. Ini ada DGP Arcade. Nah, ini juga multiple game genres. Jadi ada banyak game guys di sini guys. Kayak mini game gitu guys. Lalu dari sini itu ada yang bisa mendapatkan NFT, ada yang bisa mendapatkan OPL, ada juga yang bisa mendapatkan DGG. Nah, DGG dan OPL ini baru dijual guys ke mata uang yang kita mau ya, ke CRO, ke USD gitu dan lain-lain. Dan NFT ini juga kita jual ke marketplace guys.
Jadi orang beli baru kita bisa dapat duit. Nah, duitnya itu baru bisa kita jual ke mata uang yang kita inginkan, ke CRO atau ke USD dan lain-lain. Jadi itu alur play to earn-nya di sini, guys. Oke, kita lanjut ke nah, ini dia play to earn. Jadi DGP New World itu ini, guys, kayak untuk inilah. Kita baru login langsung masuk ke New World. Jadi untuk nge-hatch telur dan lain-lain. Nah, ini bisa lihat di sini, guys. Ini udah ada gameplay New World-nya, guys. Gameplay New World yang dirilis di YouTube itu tanggal 9 Desember. Jadi bisa diasumsikan kalau fitur New World ini udah ada. Ini bisa baca-baca, nih ada kayak apa ya tuh, kayak ngurusin monsternya gitu, guys, diubah-ubah gitu. Nah, tuh itu, guys. Jadi kita kayak punya rumah gitu, guys. Monster-monster kita berkeliaran di situ. Banyak lah aktivitas yang bisa dilakukan di DGG New World ini. Nih, guys, monster-monsternya lompat-lompat. Jadi itu yang New World. Lalu ada yang Legends. Ini jadi ada quest ya, guys. Jadi ada quest daily dan weekly, quest harian dan mingguan yang kita harus lakuin untuk mendapatkan OPL, token OPL ini, guys. Nah, itu, guys. Dan ada PVP juga yang rank mode atau unrank mode, guys. Jadi casual, guys. PVP casual sama PVP rank. Nah, bisa diasumsikan kayaknya kalau yang rank ini bayar, guys. Kita bayar, lalu nanti kalau kalah ya uangnya hilang, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau unrank itu maksudnya untuk latihan kali ya, guys. Jadi gitu. Nah, ini yang tadi New World tampilannya gini, guys. Lucu ya, guys, kayak apa yang ngurusin binatang gitu. Nah, ini ada ensiklopedianya juga. Nah, ini juga menarik, guys. Ini sistem perubahannya, evolutionnya itu kayak Digimon, guys. Jadi nggak kayak Pokemon. Jadi kalau Pokemon kan kita Charmander berubah jadi Charmeleon jadi Charizard gitu, guys. Kalau Digimon kan random, guys. Jadi Agumon itu ada multi perubahan gitu, guys. Nah, ini menjadi hal yang menarik, guys. Jadi misalnya nih, yang ini nih saya gedein ya. Misalnya ini, guys. Ini monster yang kecil nih, guys. Bisa berubah menjadi 2, guys. Nah, ini mungkin hoki-hokian apa caranya beda gitu, cara kita ngurusnya gimana beda, atau mungkin harus dilatih seperti apa berbeda. Lalu nanti bercabang lagi, guys. Bercabang lagi. Dan yang terakhir nih, perubahan terakhirnya itu beda-beda, guys. Nah, ini menjadi keunikan, guys. Ini bisa jadi NFT marketplace-nya nanti rame, guys. Karena untuk mendapatkan monster-monster yang kita mau, ini langkahnya cukup rumit, guys. Jadi ketika kita berhasil mencapai perubahan terakhir yang kita inginkan gitu, guys. Misalnya kayak yang ini gitu, yang keren, misalnya mungkin lebih kuat gitu daripada yang ini secara attack atau mungkin secara speed gitu. Ini kita bisa jual, guys. Value-nya tinggi, guys, daripada mungkin yang orang biasa dapat gitu, guys. Nah, itu dia, guys. Dari segi perubahan nih menarik ya. Nah, ini ada juga personality dan title-nya ya, guys. Sistemnya DGG Legends itu ini, guys, sistem arena. Jadi fokus ke PVP, player versus player. Di sini wajib punya 5 ya, guys. 5 Digipels buat ikut nih berantem gitu, guys. Nah, di sini juga telur-telurnya ada berbagai macam tipe ya, elemen. Magic, Horror, Marine, Scaly, Flora, Sky, guys. Nah, kalau Sky ada speednya lebih cepat, lebih tinggi speed. Ini Flora itu range attack-nya lebih tinggi. Scaly itu defense-nya lebih tinggi. Marine itu ada physical attack-nya lebih tinggi. Horror itu dia magical range attack-nya lebih tinggi. Magic itu magical range attack-nya juga lebih tinggi. Nah, itu dia, guys. Jadi ada specialty-nya masing-masing ya, guys. Nah, ini dia. Ada PVP yang unrank dan rank. Bedanya apa kalau PVP yang rank? Nah, ini. Jadi ini berfungsi sebagai untuk ngetes, guys. Untuk ngetes tim kita, line up kita, 5 NFT kita, apakah kuat gitu ngelawan orang-orang lain. Jadi ini untuk ngetes lah, untuk latihan ya, guys. Kalau rank ini udah serius, guys. Kalau yang rank. Nah, ini. Rank juga dibagi dalam berbagai macam tier, guys. Jadi ada Legend, Master, Diamond, Platinum, Gold, Silver, dan Bronze. Bronze sih paling bawah. Makin lama, makin ke atas, makin susah ya, guys, lawan-lawannya. Makin jago-jago gitu, guys. Dan bisa diasumsikan rewardnya yang rank makin tinggi, makin besar, guys. Nah, ini ada fitur clan juga. Dan ada card game, guys. Nah, ini. Mereka mau bikin kartu beneran, guys, untuk main gitu. Kayak kartu Pokemon lah. Jadi ini Digipels ini aim-nya lumayan ya. Lumayan tinggi gitu. Visi misinya tinggi dan jauh, guys. Gak cuma bikin game yang play to earn, integrate dengan blockchain, tapi mereka juga mau bikin trading card game. Nah, ini, guys, mungkin bisa sebesar Pokemon nantinya DGP. Nah, kita bahas kekurangannya. Kekurangannya apa? Jadi kekurangannya yang saya lihat ini ya, guys. Lihat ini. Karena mereka punya berbagai macam gameplay ya, guys. Ada banyak game. Jadi ini ada bagusnya, ada buruknya juga. Bagusnya ini orang jadi nggak bosan, guys, main gamenya. Orang mau main, mau login gitu, mau ngurusin petnya, mau ikut main ke yang ini. Ada mau ikut yang game yang tower defense, ada yang mau yang taktik, ada mau ikut clan battle, atau mau sekedar ngurusin monster-monsternya aja, dikasih makan dan lain-lain. Itu bagusnya, guys. Gamenya nggak bosan. Tetapi kekurangannya ketika
pas launching ternyata mereka nggak siap ngerilis game mode yang sebanyak ini. Misalnya yang baru keluar itu ya sistem ininya aja, sistem Tamagotchi-nya aja guys, sistem ngurusin binatangnya aja gitu. Nah itu orang keburu bosan juga nanti, udah lama nanti baru keluarin yang ini, ntar udah ngedam tokennya baru ngeluarin yang ini gitu. Nah ini takutnya itu seperti itu guys. Cuman kalau dari awal emang udah dirilis berbagai macam game mode yang ibaratnya game mode-nya yang inti ya guys, yang inti. Jadi seperti yang ini mungkin, yang ini nanti yang clan mungkin bisa nyusul. Jadi yang inti-inti bisa rilis duluan. Nah itu lebih bagus guys daripada nanti udah lama berbulan-bulan baru rilis yang ini, baru rilis yang itu. Itu guys kekurangannya guys. Nah kelebihannya apa? Kelebihannya itu yang pertama adalah timnya guys. Ini timnya tim solid guys, Ngedox solid, dan mereka ini orang-orang yang pengusaha kelas kakap guys, pengusaha bagus lah, bagus. Terutama Pak Samson, oh ini ya guys, ada di majalah The Pick, itu dia guys. Timnya bagus, game mode-nya juga banyak, ini suatu keunggulan ya guys, ini bagus banget. Dan karakternya, desain karakter juga sangat lucu guys, ini menarik gitu. Apalagi kalau mereka ibaratnya ada banyak banget gitu jenis monsternya. Nah ini bisa jadi orang jadi kayak koleksi guys, kayak kita koleksi Pokemon guys, mau punya Charizard, mau punya Blastoise, mau punya Venusaur, mau punya Pikachu dan lain-lain gitu guys. Jadi bisa jadi adiksi gitu untuk nge-collect NFT-nya. Nah ini bisa diasumsikan nanti NFT marketplace-nya itu bakal rame guys, volumenya rame, orang pada jual beli di situ guys. Asumsi ya guys. Nah modal main berapa? Nah kita lihat di marketplace ya guys. Nah ini Genesis 1 ya guys, itu 180 Kronos itu berapa? Itu 1,1 guys, 1,1 untuk mempunyai satu telur guys. Kalau punya 5, bentar. Nah kalau punya 5 untuk main itu sekitar 5,8 juta guys. Kalau kita mau punya 5 untuk ikut game yang tadi DGG Legends 5,8. Nah aspek play to earn-nya gimana guys? Kita belum tahu apakah nanti dengan modal yang kita keluarkan 5,8 ini kita bisa balik modal cepat atau gimana, itu kita belum tahu. Nanti kita coba lagi guys, kita review lagi kalau beta test udah keluar ya guys ya. Jadi kurang lebih modalnya segini, gameplaynya seru, timnya bagus, di jaringan yang cukup fresh, Kronos blockchain gitu. Ini bisa jadi game yang bagus guys, game yang bagus. Jadi itu dia review dari Mancing Crypto. Buat kalian yang suka dengan Mancing Crypto, jangan lupa buat di subscribe dan di like videonya. Kalau kalian kurang suka bisa di dislike juga, terserah kalian. Dan see you di episode berikutnya.